Itu ilmu apa? Ilmu keluarga, ilmu pernikahan. Maka teman-teman sekalian, belajar ilmu pernikahan harusnya juga serius, seserius Anda kuliah. Kayak ujung jari tadi, itu akan kabur. Tapi teman-teman, kalau visinya ini nggak ada, Anda akan fokus kepada masalah-masalah kecil yang kita hadapi dalam rumah tangga kita. Bahkan urusan rasa masakan pun akan jadi konflik besar. Saya pernah menangani kasus, ada yang curhat ke saya, dia sudah cerai dengan suaminya. Baru ngobrol dengan saya, terlambat ngobrolnya. Kenapa? Setelah kita telusur, saya dampingi dengan istri saya telusuri, ternyata kasusnya apa? Hanya salah komunikasi. Coba. Ujungnya sampai cerai coba. Ini kayak Anda tadi fokus ke ujung jari, tapi ini jadi kabur. Sehingga apa? Masalah-masalah dalam rumah tangga yang kecil-kecil tadi jadi gede sekali, menghancurkan rumah tangga Anda. Gara-gara apa? Nggak punya visi. Jadi kalau urusan karakter teman-teman macam-macam ya. Anda jangan lihat orang-orang terkenal yang sering ngisi kemana-mana itu rumah tangganya nggak punya masalah. Itu mereka juga punya masalah. Anda jangan lihat yang posting di Instagram kelihatannya suami istri mesra ya, sakinah mawaddah warahmah, bahkan sering menyampaikan konten-konten rumah tangga, di rumahnya nggak ada masalah. Nggak begitu. Di rumah tetap ada masalah, tapi masalah bisa dia selesaikan. Kenapa? Menjadi kecil setelah visi dan pemahaman Islam tadi beres, maka urusan karakter, urusan kecil-kecil yang lainnya akan bisa teratasi. Begitu ya. Mohon maaf panjang. Karena kalau di materi kelas ini bisa 2 jam. Penting banget kriteria yang besar itu cuma 2 ya misalnya, agamanya dan visinya. Iya. Sisanya mah pelajaran yang harus dilalui ya. Banyak orang begini teman sekalian terjebak. Mau masuk tambahkan boleh ya. Banyak orang terjebak pada yang cabang kecil-kecil tadi. Salah satu teman-teman sekalian yang sebenarnya kecil, yang sebenarnya ringan, tapi Anda jadikan masalah utama adalah rasa. Iya enggak? Iya. Contoh, sudah telanjur jatuh cinta. Wah, itu berat. Ada yang sudah mengalami? Semuanya senyum. Berarti semua sudah pernah mengalami. Ada yang sudah pernah putus cinta? Sudah pernah? Ya, memang putus cinta itu sakit. Apalagi sudah putus tapi masih cinta. Itu lebih sakit lagi. Ada yang ketawa ya. Mungkin calon istrinya menikah dengan yang lain. Maka teman-teman sekalian, kadang-kadang orang itu terobsesi oleh rasa tadi. Saya sering banget mengatakan kalau Anda menikah semata-mata, mohon maaf jangan salah dengar ya, semata-mata hanya karena cinta, maka siap-siaplah cinta itu menipu Anda. Anda akan kaget setelah rumah tangga itu berjalan, ternyata cinta itu bukan sesuatu yang paling utama. Tapi nanti cinta itu akan menjadi pembungkus yang membuat semua jadi indah. Kalau yang paling utama itu beres, tadi agama beres, visi beres, cinta itu ngikut. Tapi kalau dibalik teman-teman sekalian, seolah-olah sebelum nikah itu cintanya udah menggebu-gebu. Nanti setelah menikah, gak beres agamanya, gak beres visinya, cinta itu bisa hilang dalam hitungan menit bahkan detik. Gak percaya? Silahkan dibuktikan aja. Sudah membuktikan? Alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau visinya beres, kepribadiannya bagus ya. Tambah cinta lagi ya. Ya, alhamdulillah. Cinta itu kayak bumbu yang Allah kasihkan kepada kita agar tadi visi dengan kepribadian tadi itu dibungkus dengan sangat indah oleh rasa cinta tadi. Jadi jangan terjebak kepada cintanya, tapi fokus pada hal-hal penting tadi, cinta akan ikut. Saya dengan istri menikah, apakah sebelumnya sudah ada rasa cinta? Ya nggak tahu, mau tanya ke Anda ya. Harusnya Anda nanya ke saya. Sebelumnya kita juga belum ada rasa cinta. Hanya memang ada isyarat-isyarat yang dialami oleh istri saya. Jadi istri saya, ini sekedar sharing pengalaman. Istri saya itu sudah mimpi ketemu dengan saya sebelum pernah berjumpa dengan saya. Saya levelnya berarti wali ya.
Wali murid. Wali kelas. Bukan wali. Hanya nggak tahu kebetulan begitu. Jadi istri saya itu mimpi ketemu dengan saya. Dalam mimpinya itu ketemu dengan saya sebelum dia kuliah di kampus yang saya kebetulan kuliah di kampus itu juga. Baru kemudian ketika saya ada di kampus itu ketemu dengan dia di koridor kampus ketika sedang berjalan, bayangkan kayak sinetronnya. Kemudian dia lihat saya, wah, ini yang ada di mimpi. Sejak itulah kemudian dia gelisah, dagdikduk, maka dengan itu dia ngomong ke kakak kelasnya yang kebetulan istri dari kakak kelas itu adalah guru ngajinya istri saya. Untuk apa? Untuk ta'aruf dengan saya. Alhamdulillah istri saya pakai jalan yang benar. Begitu lihat itu yang ada di mimpi, langsung ngajak ta'aruf dengan saya. Dan kebetulan saya juga sudah mau nikah pada waktu itu, sudah proses kemudian nikah. Kenapa? Kalau dibiarkan rasa itu muncul dan tidak dibingkit dengan pernikahan itu bahaya. Padahal istri saya itu kalau di kampus dulu terkenal paling vokal, akhwat paling vokal. Akhwat yang kalau sudah ngomong paling menguasai forum, terdiam semuanya. Tapi begitu ketemu saya di kampus, itu katanya cerita ke saya setelah menikah. Aku waktu itu menggigil, kedinginan, keringatnya sejagung-jagung, udah nggak bisa ngomong lagi, cuma diem begini. Nah ini sudah muncul rasa itu. Jangan dibiarkan lama-lama, harusnya kemudian langsung diproses. Jangan sampai nanti rasa itu mendominasi sehingga pertimbangan lain itu terkacaukan oleh rasa itu. Gitu ya. Mohon maaf, saya tambah lagi. Jadi setelah muncul rasa harus ada sikap yang lebih baik seperti itu ya Ustaz, untuk menuju hidup yang serius seperti itu. Ya. Tadi berbicara soal rasa, pasti di tengah-tengah rasa cinta tersenyum juga rasa galau gitu. Nah, Ustaz pernah galau nggak? Wih, nanya galau gitu. Iya. Mewakili Ustaz, siapa tahu ada yang galau. Pertanyaannya unik ya. Saya pernah galau nggak ya? Kalau manusia kalau ditanya pernah galau nggak, itu berarti mencurigai saya bukan manusia. Saya itu manusia biasa. Semua manusia itu bisa galau. Galau kan cuma pergolakan emosional perasaan saja. Semua orang merasakan itu. Jangankan Anda, Nabi, Rasul pernah galau nggak? Pernah. Sahabat Nabi pernah galau nggak? Umar bin Khattab itu pernah galau. Gara-gara apa? Istrinya marah-marah di rumah. Jadi Umar sekeren itu, segagah itu, dimarahi istrinya, ciut, galau. Terus keluar rumah ya kalau kita kayak wah. Terus dia mau mengadu kemana? Orang kedua setelah orang pertama ya, orang pertama yang dia paling kagumi kan Rasulullah. Dia galau kemana? Galau menghadap Rasul, pengen ke rumah Rasul. Baru mendekat rumah Rasul, dia dengar ternyata di rumah Rasul lagi dimarahi oleh Aisyah. Ternyata Rasul sedang dimarahi sama istrinya juga. Umar bilang, senasib ternyata. Jadi semuanya itu pernah merasakan galau. Itu hanya pergolakan perasaan saja. Galau yang dimaksud mungkin dulu galau menjelang pernikahan. Dan itu sering teman sekalian. Galaunya saya lebih parah. Saya membatalkan khitbah ke istri saya. Yang aku juga bayangin kalau khitbah dibatalkan rasanya kayak apa? Dongkol kan? Bukan lagi dongkol, itu sakit hati paling tinggi. Jadi saya itu pernah batalin ke istri saya. Saya mengatakan membatalkan rencana pernikahan itu. Karena saya merasa tidak cocok beberapa karakter. Ingat ya, saya terjebak karakter lagi. Dulu saya belum banyak ilmunya. Saya tidak suka dengan beberapa karakter. Kejem sekali kan saya waktu itu. Memang nggak punya perasaan. Saya nyesel banget kalau ingat peristiwa itu. Kemudian ya secara lisan ke saya, walaupun melihat komunikasi ini perantara saya pada waktu itu, ya dia jawabnya biasa. Ya kalau memang begitu keputusannya, gak apa-apa, saya serahkan kepada Allah.
Iya, di situ dia seolah-olah tenang. Ternyata di lapangan beda. Baru tahu saya ketika sudah menikah. Jadi dulu pernah saya batalkan, tapi kemudian saya kembali lagi untuk melanjutkan proses. Anda bisa membayangkan kan perasaan istri saya itu saya mainkan sedalam apa sebelum menikah dulu. Gara-gara apa? Gara-gara rasa yang galau. Saya ragu-ragu, ini iya enggak ya? Kok saya jadi ragu? Jangan-jangan ini bukan calon yang terbaik. Akhirnya apa? Saya batalin tuh istri saya. Dan dia baru cerita setelah saya batalin, sok tegar di dalam komunikasi SMS waktu itu, karena masih SMS ya. Walaupun lewat perantara, tapi via SMS juga. Lewat perantara via SMS dia seolah-olah tegar. Tapi di lapangan apa yang dilakukan? Dia makan es krim 1 kilo katanya. Setelah biasa galau makan es krim di Jakarta 1 kilo, saya posisinya waktu itu ada di Jogja. Nah ternyata teman sekalian, apa penyebab saya galau pada waktu itu? Hati-hati teman sekalian. Setan itu banyak menggoda orang-orang yang sudah taat, orang-orang yang sudah mau melakukan amal soleh dengan godaan yang lebih dahsyat. Setan itu lebih senior daripada Anda, iya enggak? Iya, dia lebih jago daripada Anda. Training komunikasinya lebih keren daripada kita. Maka setan itu pintar banget godanya. Pada waktu itu saya digoda dengan bisik-bisikan setan seperti itu, saya ragu, lanjut nggak ya? Saya batalin aja, akhwat kan masih banyak yang ngantri di belakang sana, pengen nikah dengan saya, sok pede saya dulu kan. Akhirnya apa teman sekalian, saya batalin itu, tapi kemudian saya renungkan kembali, saya sholat malam juga, saya sadar, saya itu pertimbangan apa sih? Kalau cuma karakter ini pertimbangan yang remeh sekali. Kemudian saya renungkan kembali, aduh, ini gara-gara godaan setan pasti. Kenapa? Karena saya mau menikah. Setan pengen membelokkan agar pernikahan itu tidak terjadi. Maka tandanya teman-teman, kalau itu godaan setan adalah hasil akhirnya nanti Anda membatalkan amal soleh di hadapan Allah. Ini hati-hati, pasti godaan setan. Maka waktu itu saya renungkan kembali, kemudian saya kontak ke istri saya tadi melewati perantara saya. Bahkan perantara saya sampai ngambek. Nggak mau lagi jadi perantara saya karena baru kali itu ya dapat orang yang didampingi ternyata tingkahnya keterlaluan, tapi akhirnya kemudian sampai ke jenjang pernikahan dan sempat melewati kegalauan yang cukup dahsyat pada waktu itu sebelum menikah. Jadi kadang-kadang galau kayak gitu biasa, tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah SWT, akan ditaufik oleh Allah kembali kepada jalan yang benar. Begitu. Berarti kalau cukup kembali ke Allah gitu ya. Kalau istikharah minta pertimbangan kepada Allah SWT biar dimantapkan lagi. Mungkin jadi obrolan kita yang terakhir sebelum nanti ada tanya jawab mungkin bisa dari audiens kita. Oke. Nah tadi kan jodoh itu pasti cerminan diri gitu. Banyak sering kita dengar seperti itu. Nah bagaimana nih sikap kita untuk memperbaiki diri supaya sesuai dengan jodoh yang kita dapatkan nanti. Tips triknya lah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, nanti silakan baca Quran surat An-Nur ayat 26. Silakan boleh dicatat di Quran surat An-Nur yang mungkin isi suratnya sudah teman-teman hafal. Apa itu? Bahwa laki-laki perempuan yang kecil itu hanya untuk laki-laki yang kecil, laki-laki yang kecil hanya untuk perempuan yang kecil. Jadi jodoh itu atau suami istri itu pasti cermin masing-masing. Suami adalah cermin dari istrinya, istri adalah cermin dari suami. Artinya apa? Sekualitas apa Anda, maka nanti akan ketemu dengan yang seperti Anda ini. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, salah satu jalan besar untuk mendapatkan jodoh yang ideal seperti yang Anda inginkan adalah dengan cara memperbaiki diri. Anda perbaiki diri, kemudian Anda coba jaga interaksinya hanya ada di lingkungan yang baik. Insya Allah yang akan interaksi dengan Anda adalah orang yang baik, nanti ketemunya dengan orang yang baik. Jaga juga cara Anda ketemu dengan jodoh adalah cara yang baik. Maka nanti yang akan menemui kita adalah jodoh yang baik. Jadi pertama tadi adalah diri kita perbaiki.
Yang kedua, lingkungannya Anda sering ngumpul dengan orang-orang yang lingkungannya itu baik. Yang ketiga, jalan yang Anda tempuh untuk ketemu dengan jodoh adalah jalan yang baik. 3 poin ini perlu Anda ingat-ingat. Kenapa? Ini yang nanti akan mempertemukan dengan jodoh yang baik. Saya sedikit cerita sebelum menyimpulkan ke bagaimana memperbaiki diri kita. Mungkin ini ceritanya sangat-sangat terkenal ceritanya. Seorang pemuda yang mau berjalan kepada gurunya. Dia sedang jalan menuju ke gurunya, mau menghadap gurunya untuk mencari ilmu. Dia mampir istirahat di sebuah sungai. Tepatnya dia mau minum di sungai tadi. Dia masuk sungai, ternyata di depan dia mengapung ada satu buah apel yang melintas di depan dia. Kemudian dia ambil apel tadi, kemudian dimakan, hanya 1 gigit. Krek. Dia telan 1 gigitan apel tadi, begitu terlanjur tertelan ke dalam perutnya, dia baru ingat, ya Allah, astagfirullah, ini apel kan saya nggak tahu ini punya siapa, dan yang jelas ini bukan punya saya. Kenapa saya makan? Dia menyesal, dia istighfar berkali-kali. Dalam pikiran dia yang muncul apa? Saya harus cari siapa yang punya apel ini dan minta diikhlaskan apel itu sehingga masuk ke perut saya menjadi makanan yang halal dan thayyib. Bayangin teman-teman sekalian, padahal kalau apel sudah hanyut di sungai, itu halal tidak untuk dimakan? Halal enggak? Halal enggak? Apel udah hanyut di sungai itu halal enggak dimakan? Halal. Jangankan hanyut di sungai teman-teman sekalian, kalau apel itu sudah keluar pagar, jadi apel ini batangnya udah keluar dari pagar dan apel itu kemudian jatuh ke jalan, apel itu boleh dimakan. Itu bukan lagi miliknya yang punya tadi, halal untuk dimakan. Ini udah hanyut jauh di sungai, dia masih takut banget sama Allah. Yang dimakan tadi sesuatu yang tidak bersih dari siapa? Halalnya. Maka dia cari di mana sumber dari buah apel tadi, ketemu sebuah kebun apel, ketemu orang di sana, dia tanya, apakah Anda pemilik kebun apel ini? Bukan, saya hanya penjaganya. Terus pemiliknya di mana? Sekian mil lagi dari tempat ini. Ya Allah, dia masih menempuh jalan sekian mil, akhirnya ketemu di sebuah rumah. Dia tanya, Bapak, apakah Bapak pemilik kebun apel yang di sebelah sana? Iya, saya pemiliknya. Pak, saya ada urusan kisah dengan Bapak. Urusan apa? Saya khilaf memakan 1 gigitan apel dari kebun Bapak yang hanyut jauh ke sungai. Maksudnya apa urusan itu? Saya punya urusan, tolong banget ikhlaskan apel yang sudah terlanjur masuk ke perut saya, padahal cuma 1 gigit. Saya minta ridho, Pak, Bapak ridho dengan apa yang sudah terlanjur saya telan ini. Bapak tadi jawab apa? Iya, saya akan ridho mengikhlaskan apel yang sudah terlanjur tertelan, tapi dengan syarat. Oh, ada syaratnya? Iya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya engkau harus mau menikah dengan anakku. Loh, kalau Anda ketemu dengan orang kayak gitu, pasti jawabannya apa? Mau. Hal enak kok jadi syarat ya. Tapi Bapak tadi mengatakan ini, mau nikah dengan anakku, tapi ingat, anaknya adalah orang yang buta. Putriku ini putri yang buta, dia lumpuh, dia tuli, sudah buta, lumpuh, tuli, jelek wajahnya. Langsung aduh ini gimana ya? Tetap mau nikah dengan anakku? Kalau itu satu-satunya jalan agar engkau meridhokan apel yang sudah aku makan tadi, maka insya Allah aku siap untuk nikah dengan anak. Masya Allah, bayangin teman sekalian, dia sangat menjaga sekali tidak tersentuh oleh hal-hal yang haram. Dia sangat menjaga sekali hal kecil saja yang itu juga dibolehkan oleh Allah, tapi waroknya dia luar biasa, pengen bersih benar sampai hal kecil pun dia tutup dengan pengorbanan yang sangat besar. Akhirnya apa? Singkat cerita, dinikahkan. Nikahkan cukup ketemu antara calon suami dengan wali. Ada 2 saksi. Selesai, ada mahar, selesai. Nikah selesai, dia dipersilakan masuk kamar istrinya. Begitu masuk kaget ya, yuk. Jangan-jangan saya salah kamar. Kenapa?
Karena yang ada di kamar itu seorang wanita yang sangat sempurna, cantiknya luar biasa, nggak ada celah sedikit pun, nggak ada cacat sedikit pun, bisa melihat dengan jelas, tidak lumpuh, tidak buta, tidak tuli. Sampai kemudian dia balik nanya ke bapaknya, Pak, saya salah kamar enggak? Kok tidak sama dengan yang bawa ceritakan? Ya kamu udah di kamar yang benar. Emang kenapa? Kok nggak sama? Anak bapak itu nggak lumpuh, nggak buta, nggak tuli. Aku mengatakan anakku buta karena anakku menjaga pandangannya, tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan. Aku mengatakan anakku lumpuh karena anakku menjaga kakinya jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Aku mengatakan anakku tuli karena telinganya terjaga tidak mendengarkan sesuatu yang tidak boleh dia dengarkan. Anakku di rumah menjaga diri dari maksiat-maksiat kepada Allah. Silahkan ketemu, itu adalah istrimu yang sungguh Masya Allah, solihah, cantiknya luar biasa. Dan dari dua pasangan ini lahirlah seorang anak yang akhirnya menjadi seorang ulama besar. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, itulah jalannya. Itulah jalannya. Maka teman-teman kalau pengen ketemu dengan jodoh yang baik, anak keturunan kita jadi baik, jangan sekali-kali melalui jalan yang salah ketika menemukan pasangan. Terus bagaimana? Mulai dari bagaimana menata diri kita agar menjadi orang yang tadi punya kepribadian Islam dan tahu visi hidup itu untuk apa, agenda besar hidup Anda ini apa. Ini tidak lain tidak bukan dengan cara ngaji, belajar Islam dari materi-materi dasar Islam sampai materi-materi cabang tentang pernikahan. Berarti dari materi keimanan, kenapa Anda beriman kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kita pelajari semua karena itulah fondasi kekuatan ketaatan kita kepada Allah. Kalau sudah baru belajar cabang-cabangnya, terutama kalau Anda mau menikah harus tahu ilmu berkeluarga kayak apa. Kalau udah tahu ilmunya, Anda akan sadar bahwa ternyata yang masalah itu bukanlah status jomblo atau tidak jomblo. Yang masalah itu bukan status sudah menikah ataukah jomblo, enggak. Tapi yang masalah adalah bagaimana kita paham menjadi seorang jomblo yang taat kayak apa dan menjadi seorang yang sudah berkeluarga yang taat kayak apa. Berarti harus belajar ilmunya. Berarti enggak ada jalan kecuali dengan cara apa? Ngaji jam ngaji sebanyak mungkin, setuntas mungkin belajar tentang Islam. Kemudian perbaiki pola sikap kita sehari-hari sesuai yang kita pelajari tadi. Insya Allah kalau sudah begitu teman-teman sekalian, kita akan ketemu dengan jodoh yang ideal juga. Insya Allah akan mentaufik kita ketemu dengan jodoh yang ideal. Karena teman-teman sekalian, coba kalau saya tanya ya teman-teman, ini sekolah semua ya. Ya, kalau kuliah, sebagian sudah kuliah, sebagian belum kuliah karena mungkin ada yang masih SMA. Kuliah itu ada jurusannya enggak? Ada enggak di sini yang kuliah jurusannya tentang keluarga, menjadi istri solehah? Ada? Menjadi seorang ayah yang soleh? Ada? Enggak ada. Ada enggak mata kuliah atau pelajaran yang pernah kita pelajari di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Yang pelajaran tadi judulnya apa? Tentang keluarga, tentang pernikahan, menjadi istri yang terbaik, menjadi suami yang terbaik. Ada enggak? Enggak ada. Maka pantas banyak rumah tangga berantakan di negeri ini. Dari rumah tangga yang berantakan lahirnya generasi-generasi yang berantakan. Dari generasi-generasi yang berantakan memimpin negeri ini, akhirnya negaranya jadi berantakan. Maka teman-teman sekalian, ada satu ilmu yang kita jarang pelajari padahal kita pasti praktek. Itu ilmu apa? Ilmu keluarga, ilmu pernikahan. Maka teman-teman sekalian, belajar ilmu pernikahan harusnya juga serius, seserius Anda kuliah. Dokter saja kuliahnya berapa tahun? 4 tahun. Tambah koasnya tahun, 5 tahun baru boleh praktek dokter. Iya enggak? Ada juga yang kuliah tapi lulus kuliah tidak terjun di dunia kerja sesuai dengan jurusannya. Berarti ilmunya kepake enggak? Enggak kepake. Untuk sesuatu yang belum tentu diterapkan, belum tentu kita amalkan, kita belajarnya serius. Tapi untuk sesuatu yang kita pasti membutuhkan ilmunya, kita enggak serius belajar. Terus
Berarti kita itu nggak serius untuk menyiapkan rumah tangga. Maka banyak orang tua yang akhirnya menjadi racun buat anaknya gara-gara apa? Nggak paham bagaimana ilmu mendidik anak, nggak paham menjadi istri kayak apa, menjadi suami kayak apa. Yang ini kalau kita bedah akan sangat panjang. Maka harus ngaji, ada di lingkungan yang baik. Yang ketiga, jalan yang Anda tempuh untuk ketemu dengan calon suami atau calon istri adalah jalan yang benar. Jangan sekali-kali nyoba dengan jalan yang salah. Kenapa? Insya Allah ketemunya nanti dengan orang-orang yang juga berbuat kesalahan. Mungkin begini terkait dengan bagaimana menyiapkan diri dan memperbaiki diri. Begitu Mas Dumas. Ini nanti akan dibuka 2 pertanyaan dulu, satu laki-laki, satu perempuan. Nanti sisanya boleh ditulis di kertas. Nanti ada panitia yang akan membagikan kertasnya. Bisa dibagikan panitia kertas yang untuk pertanyaan, karena waktu kita juga cukup terbatas ya, karena zuhur juga maju gitu. Ya alhamdulillah gitu, masyaallah banyak yang bisa didengarkan tadi Ustaz itu sampai. Boleh dari laki-laki siapa? 1, 2, boleh dipilih 4. Ya, masih pakai kacamata. Yang coba boleh yang ini ya. Boleh nama dan domisili gitu. Siapa tahu nanti ada yang main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitra Pramanda, biasa dipanggil Rama. Saya domisili di Rajab, Kabupaten Tangerang. Umur saya 24 tahun, status saya masih single. Sekarang saya sibuk dinas di pemerintah Tangerang, bagian kepegawaian sebagai pegawai negeri. Saya ingin tanya, kalau untuk masalah jodoh ya, itu jodoh takdir atau pilihan? Misalnya kalau takdir kan itu mendahului pilihan tuh. Sementara pilihan kan nggak tahu itu nggak ngikutin soal takdir. Iya. Itu yang jadi pertanyaannya. Itu jodoh takdir atau pilihan? Ya. Silakan ada yang ingin bertanya? Boleh nggak berdiri aja? Boleh berdiri aja kalau yang ingin langsung bertanya. Ya nggak apa-apa ya. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan yang lain boleh ditulis saja nama, asal ya dan pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu terlebih kita yang akan baca. Boleh satu pertanyaan pertama tadi dari Rajab nih jauh-jauh Ustaz. Jadi ini ada di kabupaten ya. Dan dia bertanya, jodoh itu
sebuah takdir atau pilihan seperti itu. Baik. Menjelaskan jodoh ini takdir ataukah pilihan itu butuh pengantar yang cukup panjang. Kalau di kelas saya ada satu materi khusus menjelaskan tentang hakikat jodoh itu kayak apa. Judulnya adalah jodohku, pilihanku atau takdirmu. Untuk bisa memposisikan dengan benar jodoh itu ada di mana, kita harus paham dulu tentang takdir, qadha wal qadar. 3 poin ini ya, takdir, qadha wal qadar. Saya akan jelaskan ringkas, semoga bisa ditangkap ya penjelasannya. Kenapa? Penjelasan tentang takdir, qadha wal qadar itu agak rumit. Butuh waktu yang cukup panjang karena harus jelasin sejarah dan sebagainya. Intinya, teman-teman sekalian, bicara tentang takdir, qadha wal qadar, banyak umat Islam yang salah paham. Banyak umat Islam yang rancu memahami takdir, qadha wal qadar. Bukan umat Islam sekarang, tapi dimulai dulu dari 4 abad setelah hijrah, 400 tahun setelah Masehi, 400 tahun setelah hijrah, salah ngomong ya. Itu mulai kacau gara-gara apa? Karena keimanan tentang takdir berbenturan dengan pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Kalau pernah baca sejarah, muncul golongan Jabariyah, Qadariyah. Itu di masa 4 abad setelah hijrah. Berarti bukan di zamannya Rasul, bukan di zamannya sahabat, bukan di zamannya tabi'in, bahkan bukan di zamannya tabi'ut tabi'in. Tapi setelah zaman itu muncul kekacauan tentang takdir. Dulu sahabat itu dijelaskan tentang takdir, selesai. Sahabat itu faham tentang takdir. Tabi'in juga paham, tabi'ut tabi'in paham. Tapi begitu konsep iman pada takdir ketemu dengan filsafat Yunani, dipertanyakan lagi. Manusia itu hidup di dunia itu sudah diciptakan oleh Allah dengan skenarionya, ataukah manusia bisa memilih perbuatan-perbuatan yang mau dia lakukan? Yang benar yang mana? Yang memilih perbuatan ataukah sudah ada skenario dari Allah? Kata Mas Dumas, sudah ada skenario dari Allah. Kalau sudah ada skenario dari Allah, kenapa ada surga dan neraka? Berarti nggak adil dong. Enak dong Mas Dumas, yang dalam skenario ditulis jadi orang yang solih, rajin dakwah, ngurusi kajian-kajian, ya. Istrinya juga solehah, rumah tangganya bagus, meninggal masuk surga. Gak adil dong Allah pada orang yang di luar sana mencuri atau berzina, sehari-harinya berzina, kemudian nanti ke akhirat masuk neraka. Kalau itu sudah ada skenario dan tulisannya, iya atau enggak? Maka waktu itu terbelah jadi 2 golongan. Ada orang-orang golongan Jabariyah, ada Qadariyah. Jabariyah masih memahami bahwa hidup manusia sudah ada skenarionya. Qadariyah sebaliknya, hidup manusia memilih. Dan 2 ini terpengaruh oleh filsafat Yunani. Maka menurut pandangan Islam, kedua pendapat ini salah. Lalu pendapat yang benar kayak apa? Teman-teman sekalian, muncul istilah qadha wal qadar itu pada 4 abad setelah hijrah tadi, ketika filsafat Yunani mulai benturan dengan istilah takdir tadi. Jadi qadha wal qadar yang dirangkai jadi satu, qadha wal qadar tadi baru muncul belakangan, tidak pernah dibahas pada masa Rasul. Istilah qadha wal qadar yang disatukan tadi pada masa Rasul hanya istilah takdir saja, dan itu bicara tentang ilmu Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Kok bisa? Iya, takdir kan catatan ilmu Allah di kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercantum di kitab Lauhul Mahfuz. Itu namanya takdir. Itu bicara ilmu Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, bukan perbuatan manusia ataupun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh manusia. Tapi bicara tentang ilmu Allah, sifat Allah. Yang sering menjadi rancu adalah mencampur adukan konsep catatan takdir tadi dengan logika manusia. Maka harus diawali dari apa? Kita memahami kalau mau bicara perbuatan manusia, kita lihat teman-teman sekalian,
dengan konsep qada wal qadar tadi. Nah sekarang sebelum saya masuk ke jodoh ya, nanti gampang untuk memahami jodoh kalau udah paham ini. Teman-teman sekalian, manusia hidup ini punya dua hal yang beda ketika dia berbuat atau mengalami peristiwa. Ada wilayah yang manusia itu punya pilihan, ada wilayah yang manusia itu nggak punya pilihan. Contoh yang punya pilihan, teman-teman mau ikut kajian ini atau tidak, bisa milih nggak? Bisa. Mau sholat nanti zuhur sholat atau tidak, bisa milih? Bisa. Tadi pagi sholat subuh atau tidak, bisa milih nggak? Bisa. Berarti masuk wilayah yang pertama. Wilayah yang kedua, yang kita nggak punya pilihan sama sekali. Contoh, Anda lahir laki-laki perempuan, bisa milih? Nggak bisa. Wilayah yang kedua lagi, Anda lahir matanya dua, bukan satu, bisa milih? Nggak ada kan di sini mata satu? Nggak ada. Anda lahir tuh nggak punya sayap, tapi punya tangan, bisa milih? Nggak bisa. Orang tua Anda siapa? Bisa milih? Nggak bisa. Apakah orang tuanya bisa milih? Isi formulir, ya Allah anakku yang putih, mancung, tinggi, ganteng. Bisa milih begitu? Nggak bisa. Itu semua masuk wilayah yang kedua, wilayah yang manusia nggak punya pilihan. Ini wilayah yang kedua ini yang disebut dengan qada. Apa itu qada? Ketetapan Allah yang manusia nggak punya pilihan sama sekali. Ada kalanya kejadian-kejadian yang kita temui berupa musibah. Contoh, kita udah hati-hati di jalan tapi kecelakaan. Ini wilayah yang kedua. Terus qadar apa? Qadar yang dirangkai dengan istilah qada tadi. Qadar adalah khasiat dalam setiap benda. Jadi setiap benda itu punya potensi, setiap benda itu punya khasiat, setiap zat itu punya potensi, yang dengan potensi itulah kemudian dia bisa eksis dan kejadian-kejadian di muka bumi ini bisa terjadi. Contoh, saya mau pukul meja ini, izin dulu biar Anda nggak kaget ya. Boleh? Boleh ya? Bunyi nggak? Masih kaget juga ya. Saya coba lagi sekarang. Bunyi nggak? Bunyi. Saya coba lagi sekarang. Bunyi nggak? Bunyi. Kenapa bunyi tadi bisa muncul? Karena ada ini kayu yang punya khasiat, punya potensi, dia keras. Kemudian ketemu dengan tangan saya yang juga kuat tapi tidak sekeras kayu, maka bunyi yang muncul begini. Bunyi tadi bisa muncul karena ada khasiat di tangan saya, ada khasiat yang ada di kayu ini. Kenapa lampu-lampu ini bisa nyala? Karena ada komponen-komponen yang masing-masing punya khasiat. Khasiat itu yang disebut dengan qadar. Nah, qadar, teman-teman sekalian, ada di setiap benda yang ada di muka bumi ini. Qadar itu dari Allah saja. Qada tadi juga dari Allah, yang kita nggak punya pilihan. Maka tentang qada dan qadar tadi, yang kita nggak punya pilihan sama sekali, kita nggak bisa milih mata kita warnanya apa, itu qadar juga dari Allah. Ini tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, nggak akan dikenai dosa ataupun pahala. Tapi di wilayah yang kita punya pilihan, maka di situ ada efek pahala dan dosa. Anda tadi pakai sholat subuh atau tidak, ditanya oleh Allah nanti di akhirat satu persatu. Kita ini sholat zuhur atau tidak, ditanya oleh Allah satu persatu. Anda datang kajian ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak oleh Allah dengan apa? Dengan pahala yang Anda akan dapatkan karena ini adalah amal soleh. Jadi untuk wilayah yang punya pilihan pasti ada aturan syariat yang mengatur. Ini penting. Pasti ada aturan syariat yang mengatur. Boleh nggak boleh, halal haram, wajib sunnah mubah makruh haram. Itu ada aturannya. Tapi di wilayah yang Anda nggak punya pilihan pasti nggak ada status hukumnya. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda lahir menjadi anaknya siapa, itu nggak ada hukumnya. Anda nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ada yang lahir rambutnya keriting, kemudian Anda nyesal, ya Allah, kenapa rambutku keriting ya Allah? Betapa ngenesnya hidup saya. Cuma rambutnya keriting kok ngenes gimana? Rambut keriting nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka nggak usah gelisah, nggak usah galau. Nggak akan ditanya oleh Allah. Nah sekarang gini, jodoh masuk di mana? Kalau takdir apa? Takdir sesuatu yang lain. Tadi saya katakan takdir adalah catatan ilmu Allah di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi pembahasan takdir, pembahasan qada wal qadar itu agak berbeda. Tapi wilayah yang kita punya pilihan ataupun wilayah yang kita nggak punya pilihan, udah ada qadanya dari Allah,
dua-duanya masuk dalam catatan takdir. Faham ya? Jadi Masya Allah, 10 menit lagi ternyata. Nanti pertanyaan yang belum terjawab ditambung dulu aja. Oke, teman sekalian. Dua hal tadi, kita punya pilihan, kita nggak punya pilihan, semuanya masuk dalam catatan takdir. Saya mau tanya, teman-teman sekalian. Nanti Anda sholat zuhur atau tidak? Milih atau dipaksa sama Allah? Milih, maka ada pahala, dosa. Pahala buat yang sholat, dosa buat yang tidak sholat. Itu pilihan kita. Kalau boleh saya tanya, di kitab Lauhul Mahfuz dalam catatan takdir sudah ada catatannya belum? Anda nanti sholat zuhur atau tidak? Sudah ada belum? Sudah. Nggak ada yang bisa lepas dari ilmunya Allah dan kitab Lauhul Mahfuznya Allah. Itu maha kuasanya Allah. Kita masih milih, tapi Allah sudah ada catatannya. Itu namanya takdir. Maka teman-teman sekalian, ini takdir. Terus tadi pembahasan qada wal qadar. Sekarang tentang jodoh, masuk mana? Wilayah pilihan atau wilayah qadanya Allah? Wilayah apa? Wilayah apa coba tebak? Wilayah apa? Silakan cari dalilnya. Saya belum menemukan dalil bahwa jodoh atau yang menikah dengan kita itu sudah ada ketetapan dari Allah yang sudah pasti siapanya. Saya belum menemukan. Yang ada dalil adalah bahwa di dunia ini diciptakan berpasangan. Itu ada. Itu bisa bermakna ada laki-laki, ada perempuan. Hewan juga ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada dalil tentang bahwa tentang manusia itu sudah dicatat oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu bicara tentang takdir ini tadi. Yang lebih banyak dalil adalah petunjuk agar kita nggak salah milih siapa yang mau nikah dengan kita. Kalau itu ada dalilnya nggak? Ada. Dari mana? Tadi hadis yang saya baca. Larangan dalam Quran dilarang kita menikahi wanita musyrik. Bukan wanita ahli kitab ya, tapi wanita musyrik tidak boleh dinikahi, hukumnya haram. Itu ada larangan haram, ya kan? Ada petunjuk yang baik karena agamanya, berarti memilih jodoh itu ada hukum syariatnya. Kalau ada hukum syariatnya itu pilihan atau ketetapan dari Allah yang pasti. Pilihan. Mungkin agak beda pendapat saya dengan pembicara yang lain. Saya punya pendapat dengan landasan tadi bahwa jodoh siapa yang akan menikah dengan kita memilih. Hanya uniknya teman-teman sekalian, pilihannya tadi tidak cuma pilihan seorang, tapi pilihan kedua belah pihak. Uniknya jodoh, kalau nanti sholat zuhur atau tidak itu pilihan Anda pribadi. Tapi kalau siapa yang mau nikah dengan kita, pilihannya dua orang, calon suami dan calon istri. Itu yang seolah-olah kita rancu, oh ini berarti bukan pilihan kita, padahal itu adalah pilihan Anda. Maka ada petunjuk, ini cari jodoh yang baik itu seperti apa? Lewat hadis tadi. Kalau itu ketetapan dari Allah, Rasul nggak perlu ngasih petunjuk untuk mencari jodoh yang baik. Maka teman-teman, sebuah konsep keyakinan itu pasti akan membuat seluruh dalil itu sinkron. Kalau Anda meyakini sesuatu membuat dalil tadi jadi bertentangan, ini perlu kita kritisi, jangan-jangan keyakinan kita salah. Jadi jodoh itu pilihan kita, maka berusahalah membuat diri kita baik agar ketemu dengan jodoh yang baik, tentunya dengan ikhtiar dan jalan yang terbaik. Maka teman-teman, itu yang saya pahami, jodoh pilihan kita. Tapi kalau ditanya begini, apakah jodoh kita sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz? Jelas. Kalau ditanyakan apakah jodoh itu takdir? Iya, jodoh itu takdir. Tadi pertanyaannya mungkin agak sedikit direvisi ya. Jodoh itu pilihan dari kita ataukah sudah ditetapkan oleh Allah? Kesimpulannya jodoh itu pilihan. Tapi kalau ditanya jodoh itu takdir bukan? Semuanya termasuk takdir. Bahkan Anda duduk di situ itu juga takdir. Sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Sebentar, saya mau berdiri sebentar, boleh ya? Enggak jadi. Saya mau berdiri dan enggak jadi. Apakah di kitab Lauhul Mahfuz sebelumnya sudah tertulis? Sudah atau belum? Sudah. Allah itu sudah tahu bahwa saya enggak jadi berdiri. Dan sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Enggak mungkin Allah itu kitab catatannya salah.
Tapi teman-teman sekalian, mau berdiri atau tidak, saya bisa milih nggak? Bisa, ini loh, saya bisa milih. Tapi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sama, nanti sholat zuhur atau tidak Anda sudah ada catatannya di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi itu pilihan Anda. Paham ya? Jadi bingung kalau Anda mencampur adukan antara perbuatan Allah, sifat Allah dengan logika perbuatan manusia. Kalau bicara logika perbuatan manusia pakai konsep menjelaskan qada wal qadar kayak tadi, kemudian posisi jodoh ada di wilayah pilihan. Maka ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya bagaimana milih jodoh. Ada larangannya, ada perintahnya. Berarti pilihan. Yang kedua, ditanyakan oleh Mbak siapa tadi, lupa saya. Iya, saya juga lupa. Pokoknya kurang lebih kalau menemukan ya Ustaz, ya, karakter yang Walaupun lupa nama, insya Allah tetap dapat pahala dari Allah. Iya, soalnya amatnya lumayan banyak. Sebenarnya beliau tanya tentang karakter. Yang pertama, Anda jangan langsung menyimpulkan bahwa dia pasti orang soleh dari sisi pendidikannya saja. Karena sekarang ada orang yang latar belakang pendidikannya pesantren mungkin, atau mahat, atau mungkin perguruan tinggi Islam, tapi ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang Islami. Kenapa? Nanti ada sisi nafsiyah yang perlu diperbaiki. Maka teman sekalian, yang kita lihat adalah pemahamannya atau akliyahnya dan nafsiyahnya. Akliyah dengan nafsiyah. Nah, kemudian kalau kita udah kenal kok, oh dia dari pesantren, pemahaman Islamnya udah bagus pasti. Iya, alhamdulillah udah bagus. Cuman satu hal yang masih kurang. Apa? Menurut Anda tadi yang kurang apa? Menurut Ibu atau Mbak tadi yang kurang adalah ada karakter yang saya tidak suka. Ingat ya, karakter dari yang saya sampaikan pertama tadi kepribadian atau soleh dan tidaknya. Yang kedua visinya udah oke. Dan yang ketiga adalah karakternya. Berarti karakter itu pilihan nomor 3 ini. Untuk pilihan nomor 3 itu bukan urusan baik dan buruk. Tapi pilihan nomor 3 itu urusan selera. Ada loh wanita yang suka suami yang dia kepemimpinannya kuat, justru cenderung otoriter. Ada yang suka seperti itu. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada wanita yang suka justru saya pengen suami saya itu tegas. Bahkan yang curhat ke saya, "Tat, suami saya kok leto nggak punya keputusan ya?" Ini berarti kepemimpinannya masih lemah laki-lakinya tadi. Tapi ada wanita yang nggak suka dengan karakter laki-laki yang keras kayak gitu. Berarti masalah karakter itu urusan suka tidak suka. Yang tadi jadi kategori nomor 3-nya. Bukan nomor pertama dan nomor kedua. Kenapa? Karena saya bisa mengatakan karena pengalaman dari pernikahan saya maupun teman-teman yang kemudian saya ajak sharing. Karena sepanjang pernikahan nanti ada sifat-sifat yang kemudian bisa disesuaikan. Karakter tadi bisa disesuaikan. Istri bisa menyesuaikan dengan suami, suami juga bisa menyesuaikan dengan istri. Berarti ini jadi pilihan kita. Apakah kita mau untuk menyesuaikan dengan karakter yang begitu atau tidak? Kalau nggak mau menyesuaikan, ya berarti mundur mencari calon yang lainnya. Karena masih pilihan buat kita sebelum itu menikah. Tapi kalau kita mau menerima dengan karakter seperti itu, karena ada orang yang cara mimpinya itu otoriter. Cara mimpinya otoriter, ada dengan cara begitu. Mungkin kita optimis, saya bisa kok nanti sepanjang kehidupan rumah tangga saya sedikit bisa memoles suami saya yang seperti itu. Bisa saja dengan penyesuaian, dengan proses yang agak lama, karakter itu bisa berubah. Tapi ingat ya, tidak bisa sebentar mengubah karakter itu. Yang terjadi selama ini adalah penyesuaian, bukan perubahan dari karakter itu. Kalaupun berubah biasanya nggak begitu banyak. Maka urusan karakter itu nomor 3. Kalau kepribadian beres, kemudian visinya oke, karakter ini insya Allah masih aman. Apalagi kemudian kalau kita udah siap, saya mau jadi istri yang sabar menghadapi suami yang seperti ini. Insya Allah ini masih oke saja bisa dilanjutkan. Tapi ingat ya, konsekuensinya memang karakternya kita harus menyesuaikan diri. Tapi kalau kita nggak mau menyesuaikan dengan karakter itu, kita masih punya pilihan untuk yang lainnya. Begitu ya Bu. Jadi karakter bukan sesuatu yang mutlak, bisa disesuaikan di kemudian hari. Tapi kalau sudah urusan kepribadian, urusan visi, harus clear sebelum menikah. Itu akan jadi masalah. Begitu ya Bu.
Mungkin ini yang saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang tadi pertanyaannya cukup harus dijelaskan agak panjang.